memang itu yang salah satu kami soroti pada waktu melakukan eksaminasi terhadap putusan tersebut. Setiap orang di dalam pasal 2 ayat 1, pasal 3 atau pasal 603, 604 KUHP yang baru itu kan bermakna orang perseorangan atau korporasi. Kan begitu. Jadi kami mendudukan dulu sebenarnya ini kasus tindak pidana korporasi apa tindak pidana yang dilakukan oleh orang perseorangan. Kalau dilihat dari hubungan hukum yang terjadi ini kan corporate action. Antara PT, dalam hal ini misalnya Pertamina dengan PT OTM, katakanlah begitu, mengadakan hubungan hukum. Ini kan tindakan yang dilakukan oleh korporasi dengan korporasi. Ya, jadi kalaupun ada satu hal yang dianggap melawan hukum, katakanlah seperti itu, ya sebenarnya harusnya ini adalah tanggung jawab korporasi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, digunakan istilah beneficial owner, kan begitu, BO. Yang sebenarnya itu konsep yang hanya dikenal kalau ada pertanggungjawaban korporasi. Baik menurut Perma nomor 13 tahun 2016 maupun sekarang katakanlah berdasarkan KUHP dan KUHAP yang baru, ya kan begitu, pertanggungjawaban pada korporasi itu juga bisa dimintakan kepada orang, yaitu yang di dalam KUHP baru disebut penanggung jawab korporasi, yang diantaranya adalah pemilik manfaat. Ini yang di dalam bahasa Inggrisnya tadi BO kan gitu. Nah, sayangnya di dalam putusan itu tidak ada penjelasan sama sekali, Prof. Bagaimana kemudian sampai seorang Kerry itu duduk jadi terdakwa? Karena kan ada persyaratannya dong untuk bisa meminta pertanggungjawaban perbuatan korporasi kepada orang, kepada manusia. Gitu. Nah, jumping conclusion-nya tuh terlihat di dalam putusan itu. Tidak ada sama sekali pertimbangan. Harusnya dia mempertimbangkan dulu bahwa ini adalah tindak pidana korporasi tapi dipertanggungjawabkan kepada orangnya karena alasannya begini, begini dan begitu kan begitu. Nah, ini tidak ada. Sehingga kami menganggap bahwa loh, ini mestinya kalaupun ada perbuatan melawan hukum yang pertama dulu harus dipertanggungjawabkan adalah korporasinya. Dan kalaupun pengurusnya yang dimintai tanggung jawab tentu BO itu pemilik manfaat itu paling belakang kan begitu. Ditambah lagi ya katakanlah kasarnya sebenarnya kan pemilik manfaat ini kan baru bisa dimintai pertanggungjawaban kalau ujung-ujungnya uangnya lari ke dia, katakanlah begitu. Kasarnya seperti itu. Nah, sementara ini seluruh pembayaran yang dilakukan oleh pihak Pertamina kan masuknya ke korporasi. Bukan masuk ke pribadi gitu loh. Nah, ini yang bagi kami sangat aneh di dalam putusan ini, sehingga kami memandang bahwa ini jangankan unsur melawan hukum seperti Prof. Topo tadi kemukakan, unsur setiap orangnya juga nggak masuk gitu loh. Dalam kasus Kerry ini katakanlah seperti itu. Nah, apalagi dihubungkan dengan apa yang selama ini diberitakan tentang kasus itu. Tadi Dr. Feby sudah singgung kan begitu. Ya kan, ceritanya awalnya adalah ini dijadikan tersangka karena ada pengoplosan BBM yang merugikan negara, merugikan masyarakat. Tapi ujung-ujungnya ceritanya ternyata soal sewa menyewa terminal BBM, soal sewa menyewa kapal. Yang itu dilakukan ya secara perdata ya sah saja gitu kan. Nah, ini bagi kami sangat krusial sehingga kemudian memandang penting untuk mempersoalkan itu. Jadi majelis hakim dalam perkara ini tidak mempertimbangkan sama sekali tentang apakah memang perbuatan yang dilakukan oleh korporasi dalam hal ini bisa dimintai pertanggungjawaban kepada penanggung jawabnya, tidak hanya korporasinya saja, yang dalam hal ini adalah pemilik manfaat, tanpa ada pertimbangan-pertimbangan yang cukup mengenai hal ini. Jadi ada jumping conclusion mengenai hal ini. Saya kira itu yang menjadi pokok kenapa kami mempersoalkan itu. Ya, baik. Jadi unsur setiap orangnya saja menurut Pak Dr. Khairul Huda ini tidak terpenuhi harusnya. Karena harusnya kalau mengacu pada kualifikasi yang di dakwaan itu sebagai beneficial owner, itu harusnya tindak pidana korporasi begitu Pak Huda ya. Nah, kalau kita lihat juga di pasal-pasal yang didakwakan terkait dengan PMH-nya, itu kan salah satunya menggunakan undang-undang tentang perseroan terbatas. Di pasal-pasal ini saya bacakan Pak Hada. Yang didakwakan adalah pasal 92 ayat 1. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan perseroan. Pasal 97 ayat 1 juga terkait dengan direksi bertanggung jawab atas pengurusan dan seterusnya. Pasal 97 ayat 2 pengurusan sebaik semua ditujukan ke direksi dan pengurus lainnya. Tidak ada disebutkan beneficial owner di situ. Nah, apa konsekuensinya tadi jika unsur setiap orangnya saja tidak terpenuhi gitu? Bagaimana itu Pak? Ya itu tadi. Jadi semua pasal yang dijadikan dasar bahwa adanya perbuatan melawan hukum itu tidak tertuju kepada beneficial owner. Tapi tertuju kepada direksi. Dan ini juga mesti dipersoalkan, ini direksi yang mana? Ini kan ada direksi dari misalnya Pertamina, katakanlah begitu. Apakah direksi juga ditujukan hal ini terkait dengan direksi yang perusahaan swasta? Apa urusannya? Coba bayangkan saudara teman-teman wartawan ya, kalau ada sewa menyewa kapal tanker antara swasta dengan swasta, nggak akan jadi kasus korupsi tuh. Ini cuma satu-satunya adalah entry point bisa kasus korupsi karena yang berkontrak diantaranya adalah Pertamina. Padahal undang-undang BUMN yang baru sudah mengatakan bahwa keuntungan BUMN dan kerugian BUMN bukan keuntungan dan kerugian keuangan negara. Jadi aneh sekali penegakan hukum di Indonesia gitu loh. Jadi misalnya contoh lain ya, ada kredit macet. Kalau yang banknya adalah bank BUMN, jadi korupsi itu. Kalau bank BCA bukan korupsi, perdata. Sama ini, sewa menyewa nih, kalau swasta sama swasta, ya urusannya adalah urusan perdata. Tapi begitu ada unsur BUMN di dalamnya, bisa jadi unsur, jadi publik, bisa jadi korupsi. Jadi putusan ini melawan arus kebijakan legislatif dalam hal ini undang-undang. Terutama adalah baik undang-undang BUMN sendiri maupun undang-undang perseroan terbatas tadi yang disebutkan. Mana yang hubungannya dengan bahwa beneficial owner harus bertanggung jawab berkenaan dengan itu. Ini berkenaan dengan kegiatan bisnis yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari direksi masing-masing pihak yang mengadakan hubungan hukum. Kok bisa lompat tiba-tiba ke beneficial owner. Jadi unsur setiap orang tidak terpenuhi sebenarnya di dalam kasus ini khususnya terhadap Kerry ya. Katakanlah seperti itu. Dan itu yang kemudian tidak perlu capek-capek mempertimbangkan melawan hukum, mempertimbangkan kerugian keuangan negara, mempertimbangkan penyertaan, mempertimbangkan mens rea gitu ya Prof. Nggak usah capek-capek, orang subjek deliknya aja nggak masuk. Gitu loh. Jadi terbolak-balik gitu ya. Lompatnya keterlaluan lah katakanlah. Jadi tidak bisa diterima oleh akal sehat. Jadi nggak usah jadi sarjana hukum deh. Cukup orang yang berakal menganggap kok ini putusan salah. Gitu loh. Saya kira itu. Satu lagi Bro, terkait dengan dissenting opinion Hakim Mulyono tadi. Kan satu-satunya dari 5 hakim yang membebaskan Kerry Adrianto Riza ini Hakim Mulyono. Pak Huda setuju nggak dengan dissenting opinionnya? Putusannya harus bebas. Iya, ini sebenarnya bukan putusannya harus bebas. Ini nggak layak naik ke penyidikan kasus ini gitu ya. Ya tapi sudahlah ini sudah sampai pengadilan gitu ya. Saya kira apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Mulyono itu sangat tepat dalam melihat kasus ini. Walaupun tidak sepenuhnya lengkap ya. Kalau menurut saya, kalau dia punya 3 alasan, saya bisa tambah 10 alasan lagi untuk mengatakan bahwa putusan ini harusnya dibebaskan, katakanlah begitu. Nah, tetapi yang paling penting tadi yang sudah disebutkan oleh Prof. Topo adalah adanya kegagalan pembuktian tentang unsur kerugian keuangan negara. Padahal ini delik material yang melarang timbulnya akibat, yaitu kerugian keuangan negara. Jadi kalau kasus pembunuhan ini nggak bisa dibuktikan ada orang mati karena ditikam, karena ditembak, karena apa. Gitu ya. Bahkan mungkin nggak ada orang mati. Ya, dalam kasus ini nggak ada orang mati, tapi orang dihukum karena pembunuhan. Tidak ada kerugian keuangan negara, tapi orang harus dihukumkan karena dianggap merugikan keuangan negara. Coba. Tadi Prof. Topo mengatakan sewa menyewa terminal BBM, sewa menyewa kapal yang nilainya terakumulasi kurang lebih dalam 10 tahun ya, itu 2,9 triliun. Itu yang dianggap kerugian. Nah ini BBM-nya kan dipakai, terminalnya dipakai, kapalnya dipakai. Itu tidak pernah diperhitungkan oleh auditor dan diambil alih dan diamini oleh 4 atau 2 majelis 4 ya.
majelis hakim, anggota majelis hakim yang lain mengatakan itu sebagai kerugian. Itu tidak masuk akal gitu loh. Kalau misalnya harusnya sewa menyewa itu nilainya 2 triliun. Tapi yang dibayar oleh Pertamina 2,9. Ya kan tentu yang dianggap kerugian yang 900 miliar itu dong. Ini seluruhnya total loss dianggap kerugian. Terminalnya dipakai, kapalnya dipakai. Bahkan diperpanjang sewanya sekarang. Makanya teman-teman wartawan mungkin tahu kemarin direksinya diminta untuk tanda tangan perpanjangan. Duh, kalau di tangan perpanjangan, sekarang kalau gitu perbuatan melawan hukumnya mau dilanjutkan dong. Kan gitu. Ini aneh bin ajaib putusan ini nih. Dunia maupun di akhirat gak ada nih yang kayak gini gitu loh. Menurut saya. Loh, dia katakan bahwa ini dia anggap kerugian keuangan negara karena dasar hubungan hukumnya ini tidak sah. Kan begitu. Karenanya total loss. Oke, jalan berpikir itu kita pakai. Nah, kalau kayak gitu ngapain diperpanjang sama kejaksaan? Berarti kejaksaan mau memperpanjang terjadinya kejahatan. Ya kalau gitu harusnya mereka jadi tersangka dong sekarang. Kan begitu. Nah anehnya di situ. Jadi kalau menurut saya sekali lagi putusan dissenting opinion dari Hakim Mulyono ini yang menyoroti soal pembuktian kerugian keuangan negara ini menjadi inti poin dari dissenting opinion ini. Gitu. Jadi akibatnya tidak ada. Jadi memang delik material itu harusnya dicari akibatnya dulu. Baru ditelusuri sebabnya karena sesuatu hal yang dilarang atau tidak. Bisa jadi terjadi akibat tapi bukan karena sesuatu yang dilarang. Karena bisa jadi adanya kerugian keuangan negara tapi karena bencana alam, karena kelalaian, karena apa. Ini kan harus karena perbuatan melawan hukum di mana orang memperkaya diri sendiri. Orang lain itu soal korporasi. Dan ini Hakim Mulyono mengatakan tidak terbukti karena dasar yang digunakan untuk pembuktian tidak memadai secara hukum acara. Jadi dari dua aspek tuh. Dari aspek hukum materialnya tidak dianggap ada kerugian keuangan negara. Dari aspek hukum formilnya alat buktinya tidak cukup untuk dia menyatakan ada kerugian keuangan negara. Dan ini yang menjadi nilai positif dari putusan ini. Terutama adalah dissentingnya Hakim Mulyono. Saya kira itu. Ya, lebih clear lagi nih penjelasan dari Dr. Khairul Huda. Berikutnya